Ya. Bang Jai, narasumber kita yang luar biasa. Ini aset kita ya, aset TDA. Tentunya Ketua TDA 3.0, Mas Fahmi, Ketua Korwil Gista, mana Mas Aji? Oke, ada Ketua Korwil Gisel di sampingnya Mas Aris ya, bukan Mas Aris layangan putus ya. Oke, dan teman-teman senior yang luar biasa, terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini adalah program dari TDA Kopdar Ngopi Darat ya, dengan tujuan kita semakin merekatkan silaturahim kita di setiap Korwil. Insya Allah kita akan ada agenda seperti ini sesuai dengan moto TDA, sehat, sukses, kaya raya, masuk surga. Boleh tepuk tangan untuk TDA. Oke. Kita singkat saja pada kesempatan hari ini kita akan membedah langsung bagaimana rahasia pondasi jualan agar tidak sepi dan laris manis, karena permasalahan ini adalah selalu permasalahan yang selalu menjadi momok bagi kita semua, terutama teman-teman yang bergerak di UMKM baik kuliner maupun non kuliner. Oke, kita singkat saja untuk sebelum kita memulai acara ini supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Salam. Perkenalkan, saya Aji dan saya ex-student, saya dimanati sama teman-teman untuk menjadi koordinator wilayah di Gresik Utara ini. Yang diamanai untuk menjadi koordinator wilayah Gresik Utara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman untuk datang di Kopdar kali ini, dan maaf apabila ada keterlambatan untuk mulai acaranya, dan selanjutnya mohon dinikmati yang ada dan kita simak materi dari narasumber Bang J. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena suara saya agak sedikit ada masalah di pita suara saya. Jadi saya cuma pengen ngasih ini aja, kenang-kenangan buat Bang J dari TDA Gresik ya. Biar tambahkan ketampanannya bisa meningkat 80%. Oke, terima kasih. Pasien, respon atau mau enggak? Itu aja ya. Ini konsepnya adalah kopdar ya, jadi ngobrol santai ya. Jadi karena sebenarnya saya sudah menyiapkan slide ya sebenarnya di laptop saya. Nanti akan saya share di grup untuk nanti bisa jadi belajar ya. Yang saya hormati Ketua Pak Fahmi ya, kemudian Pak Sotik, ini sesepuh saya, guru saya ya. Masya Allah ya, energinya Pak Sotik ini luar biasa, mengalahkan yang muda. Mengalahkan yang muda. Dan sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin saya lihat di flyer itu adalah 9 pilar bisnis ya. 9 pilar bisnis ini saya dapatkan dari materi yang terakhir sebenarnya dari salah satu komunitas di Blended Business Coaching ya. Namun akan saya kenalan terlebih dahulu ya, karena ada teman-teman yang mungkin belum kenal. Nama saya Yanal Arifin, biasa dipanggil Bang Z ya. Kelahiran 81-28 Maret dari Gunung Kidul, Jogja. Kemudian saya hijrah ke Gresik ya. Kemudian pengalaman kerja diikut orang itu sekitar 15 tahun. Kemudian saya pernah memulai bisnis ya tanpa ilmu ya gitu ya, tanpa ilmu. Jadi kerja di salah satu industri media yang cukup besar di Jawa Timur, bahkan di skala nasional. Kemudian saya
pada saat itu hanya modal yakin saja gitu. Ternyata bisnisnya adalah tutup dengan sukses, ya, gitu kan. Jadi ada beberapa yang sudah saya lalui ya. Jadi ternyata nggak mudah ya bisnisnya. Sebelumnya ketika saya di perusahaan itu sudah posisinya sudah zona nyaman lah. Ternyata kita mencoba bisnis ini gagal, bisnis ini belum berhasil, belum ini berhasil. Akhirnya habis semua cash. Kita mencoba untuk masuk ke dunia yang sesuai passion saya seperti itu. Jadi akhirnya ketemulah saya di bidang pengolahan air limbah. Jadi bisnis ini yang sampai sekarang sudah saya jalankan, alhamdulillah ya. Saat pandemi ini saya justru memulai dengan PT yang baru pada saat pandemi. Awal pandemi itu saya sempat sudah merumahkan tim. Awal pandemi itu sudah merumahkan tim. Nah, kemudian kita belajar lagi, terus belajar lagi. Akhirnya ketemulah bagaimana belajar untuk disrupt atau merubah. Ya, tapi tidak ganti bisnis pada saat itu. Hanya merubah dari offline menjadi online. Nah, itu. Jadi bisnis saya di pengolahan air limbah ini ada 4 jenis ya. Ada training sertifikasi, kemudian ada kontraktor IPAL Pak, kemudian kontraktor WTP sama perizinan. Nah, qadarullah Allah izinkan untuk membersamai PT Waterpedia tepat pada saat puncak-puncaknya pandemi. Puncak-puncaknya pandemi. Nah, setelah itu terus kita adaptasi dengan kondisi pada saat pandemi, justru mendapatkan revenue stream baru di sana, ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa masuk penetrasi pasar, masuk ke dunia corporate. Ya, dunia perusahaan, ya. Jadi kita bisa mendapatkan customer dari BUMN pada saat itu. Ya, apa? Pada saat pandemi yang saya mulai revenue stream baru itu ada 2, ya. Dan itu cukup membuat leverage bisnis saya untuk menjadi lebih bertumbuh lagi dari sebelumnya. Jadi yang pertama adalah jualan sesuatu yang berbeda dari kompetitor. Ya, jadi kita mencoba untuk memetakan kompetitor yang ada. Ya, jadi analisa kompetitor. Kemudian memunculkan value dari produk dan jasa kita agar kita nanti menjadi pembeda sehingga diterima oleh pasar. Kemudian satu lagi adalah kita harus menggandeng, ya, bersinergi dan kolaborasi. Karena tanpa kolaborasi kita kalah, ya. Jadi ada istilah alone is lost, ya. Collab winner, artinya ketika kita kolaborasi kita akan menang. Nah, itu yang saya lakukan pada saat menemukan atau merintis pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi itu momentum ketika teman-teman mampu bertahan di sana, maka ketika nanti setelah pandemi itu akan melesat. Insya Allah, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terus kita sebagai pengusaha terus belajar, terus bersilaturahmi, berjejaring terus, menaikkan energi kita bersama dengan orang-orang yang lebih dulu sukses. Ya. Kemudian penetrasi pasar yang saya lakukan adalah kita harus memantaskan. Jadi kita harus memantaskan perusahaan kita dari hal-hal yang sederhana. Apa yang perlakukan? Untuk dari UKM, karena kita lahirnya dari UKM, ya, untuk bisa masuk ke perusahaan itu adalah yang utama adalah legalitas. Karena dengan legalitas ini kita nanti bisa menggandeng dan kolaborasi dengan trust yang berbeda, ya. Pada saat awal-awal itu kita belum punya tim yang banyak, jadi kita kolaborasi namanya. Jadi yang pertama, setelah saya mempunyai legalitas, saya menggandeng anak-anak siswa SMK, ya, untuk saling berbagi resource. Jadi apa? Karena kita kolaborasi, satu, perusahaan bisa mendapatkan resort tenaga, ya, SDM juga kita latih, ya, sekolah juga mendapatkan tempat untuk berkembangnya siswa-siswa dari SMK, sehingga bisa untuk memacu di bidang marketing. Kemudian terus kita belajar terus di masa-masa itu akhirnya kita bisa menemukan pola-pola yang insya Allah akan saya share pada pagi hari ini. Ya.
Ya, jadi saya mengambil pola ini adalah 9 pilar bisnis ya. Jadi 9 pilar bisnis ini itu ketika kita bisa aplikasikan dari dunia organisasi yang paling kecil, itu adalah keluarga. Ya, itu akan berdampak luar biasa terhadap organisasi. Ya. Jadi pijakan kekuatan kita yang pertama adalah bahwa kita diciptakan itu sebagai khalifah di muka bumi, ya. Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Berarti ketika kita sudah diciptakan bahwa kita adalah seorang pemimpin, maka kita harus bertumbuh. Kita harus hadir di dalam tempat-tempat yang penuh pertumbuhan. Kita harus hadir dalam energi-energi yang penuh untuk bisa meleverage kita. Jadi jangan hadir di tempat energi yang justru menurunkan energi kita. Karena apa? Ya, resonansi energi positif ini akan terus memancar. Radiasi positif ini. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai energi yang lebih tinggi, maka kita akan menjadi energi positif akan masuk ke kita. Ya. Jadi masuk ke ruang-ruang baru, masuk ke komunitas-komunitas baru yang itu penuh dengan energi pertumbuhan. Ya. Jangan hanya satu komunitas, teman-teman, ya. Untuk bisa apa? Untuk bisa menjaga energi leadership kita, untuk bisa menjaga energi kita untuk memacu selalu pertumbuhan, untuk memperbaiki kehidupan di dalam kualitas keluarga, untuk memperbaiki kehidupan kualitas lingkungan, untuk memperbaiki kehidupan kualitas di organisasi. Oke ya, jadi karena ini sebenarnya saya harus membuat coretan ya, cuma kita sampaikan sambil saya baca slide ya. Jadi kendala di UMKM adalah mindset yang utama, teman-teman ya. Jadi kalau saya tanya, saya acak di sini ya, mungkin akan saya acak, saya akan tanya mengambil satu orang saja ya. Mas siapa ya? Ini Mas, goalnya berapa? Goal tahun 2022, goal bisnisnya. Impiannya apa? 100 cabang. Nah, 100 cabang dalam berapa tahun? 5 tahun. Dalam 5 tahun. Jadi begini teman-teman, ya. UMKM itu di mindset yang belum clear biasanya. Di mindset. Ketika kita nggak berani memunculkan goal yang besar, maka tindakan kita akan sama saja seperti biasanya. Maka ketika kita di saat hari ini, Bang Z, kenapa sih omset saya nggak bertumbuh? Kenapa jualan saya sepi? Kenapa nggak naik-naik? Ya karena kita nggak pernah berani memikirkan goal yang besar. Ketika kita nggak berani memikirkan goal yang besar, ya, membuat pikiran kita itu jadi kecil. Maka goal itu harus besar. Goal itu harus besar karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya. Saya bacakan surat Al-Qurannya ya. Jadi sesuai dengan hadis Bukhari Muslim ya, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Ya. Saya bacakan lagi. Mintalah surga Firdaus. Nah, itu adalah apa? Goal destinasi yang paling jauh kita itu adalah surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang tingkatannya paling tinggi dibandingkan surga-surga yang lain. Maka apa, teman-teman? Surga Firdaus itu dijelaskan dalam Al-Quran dengan ciri macam-macam apa? Ada sungai, ada apa, ada air susu dan sebagainya. Itu adalah menggambarkan bagaimana kita harus bisa membuat impian goal kita itu sedetail, semudah kita mengingat masa lalu. Ya, ya. Goal destination harus jauh ke depan. Karena ini akan mempengaruhi tindakan kita dalam sehari-hari. Apa aja? Ya, satu, cara kita berkomunikasi akan berbeda. Cara kita bergaul dengan teman-teman kita akan berbeda. Ya, cara menyampaikan sesuatu akan berbeda. Energinya akan naik. Dan Allah akan mendatangkan orang-orang baik di sekitar kita. Allah akan mendatangkan orang-orang yang tepat di tempat kita. Coba teman-teman merasakan nggak? Merasakan nggak? Allah memudahkan, ada kemudahan seperti ini, ada kemudahan seperti ini. Karena apa? Karena kita sudah berprasangka baik kepada Allah. Ya.
selalu. Ya. Maka jangan sampai teman-teman menuliskan goal itu kecil. Berarti Allah apa? Berarti Allah kalau melihat teman-teman berprasangkanya kecil, berarti teman-teman ini mengecilkan Allah. Ya teman-teman, harus buat goal yang besar. Ya. Karena sudah dijelaskan di Al-Qur'an bahwa kita aja harus surga yang jauh ya. Lah kalau teman-teman hanya 100 cabang 5 tahun, ya, itu harus dievaluasi lagi. Ya, apakah cukup untuk keluarga kita? Apakah cukup untuk tetangga-tetangga kita? Apakah cukup untuk anak yatim yang di sekitar kita? Sebaik-baik harta adalah untuk orang muslim, orang-orang mukmin, teman-teman. Jangan sampai harta-harta yang ada di sekitar kita itu diambil orang-orang yang tidak muslim. Tepuk tangan untuk kita semua, teman-teman. Ya. Nah, ada gambaran juga perjalanan kehidupan manusia. Jadi kita itu sedang di alam dunia. Jadi untuk menuju ke surga dan neraka, ini destinasi akhir adalah masuk surga sama neraka. Nah, pilihan kita mau mana, gitu kan? Nah, sama dengan bisnis juga sama. Kalau kita menurunkan dalam dunia itu juga seperti itu. Maka visi ketika kita masuk surga Firdaus, ya, maka bisnis ini adalah wasilah, kendaraan untuk mencapai ke sana, ya. Maka semua aktivitas, semua kegiatan, semua budaya perusahaan harus mengacu kepada destinasi paling akhir. Ya. Jadi di Al-Qur'an, di Al-Hadis, semua sudah ada jawabannya, teman-teman. Ya. Permasalahan yang ada di sekitar kita, permasalahan hidup kita, itu semua sudah ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya di sana. Ya. Jadi kalau di dunia itu satu hari, di akhir itu 1000 tahun. 1000 tahun, bayangkan teman-teman ya. Ya, di Al-Qur'an sudah menggambarkan bagaimana nanti surga Firdaus itu seperti ini. Lah teman-teman di sini nggak pernah membayangkan bahwa saya pengen 100 cabang. Mas, 100 cabang itu nanti outletnya seperti apa, Mas? Cabangnya. Lantai berapa? Oh, barbershop. Nah, luasan berapa? Luasan 3x10. Iya. Kamar mandinya berapa? 1, Musola 1. Nah, seperti itulah teman-teman bagaimana kita menggambarkan masa depan itu sedetail kita mengingat masa lalu. Semudah mengambil. Ini sesuai dari Simon Sinek. Ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Allah itu Maha Kaya. Ya, Allah itu Maha Kaya. Kalau teman-teman nanti ya menuliskan goal yang kecil ya, itu mengunci. Berarti tindakannya nanti tidak akan besar. Tidak akan menantang karena angkanya nggak memaksa. Angka yang kita tulis nggak memaksa. Gitu loh. Ya. Nah, marketing, kemudian juru-juru dan sebagainya akan mengikuti ketika kita mindset fundamentalnya itu sudah kita betulin di awal. Ya, maka mindset fundamental itu menjadi pondasi utama ketika kita berbisnis. Levelnya di bawah. Kalau kita membangun rumah, maka pondasinya itu yang akan kita garap. Pondasi itu orang nggak seneng, dia seneng tampilan rumah yang besar. Ya. Tapi semuanya kekuatan itu ada di pondasi, fundamental, ya, fundamental bisnis. Oke, saya lanjut lagi. Saya akan kembali mengulas bagaimana goal itu harus besar. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana menentukan goal. Nah, kemarin saya sempat tanya teman-teman, gimana membuat goal itu? Pendekatan goal itu ada 2, ya. Yang pertama berdasarkan demand. Demand itu tujuan kita. Misalnya Mas 100 cabang, itu langsung di breakdown. Nah, karyawannya berapa, nanti gajinya berapa, itu di breakdown. Ya. Terus nanti pengen apa, ya, pengen mobil apa dan sebagainya, itu harus dimunculkan ketika kita omset. Ketika membuat goal itu harus besar. Ya. Harus besar dan harus ini, ya. Panther, touring, itu direvisi, diganti Pajero. Nah, misalnya gitu loh, teman-teman. Nah, seperti itu loh ya. Jadi Pajero warna putih dengan itu harus detail memang. Ya. Kalau enggak kita detail, ya teman-teman, afirmasi positif kita di dalam alam bawah sadar kita itu enggak menancap, gitu loh. Sehingga kita ambiar, gitu loh. Omset kita ambiar, enggak akan terwujud. Saya rasain kalau teman-teman nanti clear dalam membuat goal,
Itu saja? Cukup? Ya. Ada yang lain? Iya. Loh, Cahan. Nah, Tanya, aku weruh, paham aku. Wes, Iya. tok aja. Ayo, tanya. Apa impiane? ya kita diskusi. Ayo, Kita diskusi. aku koyo aku. Ya, jadi seperti itu sudah bagus, ya. Ya. Tapi itu akan berpengaruh terhadap aktivitas kita setiap hari. Kalau kita nggak bisa mendetailkan impian kita, ya, apa nilainya dan sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap aktivitas kita. Mungkin yang kita posting-posting biasa saja setiap hari ini, sehingga omset kita biasa-biasa saja. Karena itu dari goal kita yang kita buat kurang besar. Dari impian-impian nggak berani menuliskan. Lah kita itu bermimpi itu gratis, teman-teman. Ya. Lah kenapa nggak berani bermimpi? Ya. Kenapa nggak berani bermimpi gitu lah? Sedangkan sudah di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa surga Firdaus itu adalah surga tingkatan yang paling tinggi, destinasi paling jauh, ya. Surga Firdaus adalah surga yang destinasi paling atas, paling tinggi, di mana surga itu ada air sungai mengalir di bawahnya, kemudian ada bidadari dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan di Al-Quran. Kita sudah harus bisa membayangkan jauh ke depan seperti apa mimpi kita, seperti apa tujuan kita. Maka teman-teman harus detail. Misalnya seperti ini. Oh, saya pengen, misal contoh ya, saya pengen punya rumah yang 3 lantai, yang luasnya sekian, yang nanti ada kamarnya sekian, yang nanti ada dapurnya sekian, nanti ada kulkas di ujung sini. Semakin detail kita seperti itu, maka itu akan mengunci, teman. Semua aktivitas kita. Tindakan kita akan menantang. Tindakan yang belum pernah kita lakukan. Pendekatan omset ada 2. Yang pertama adalah dari demand. Demand yang tadi di breakdown ya. Misalnya emasnya tadi 100 cabang, itu di breakdown. Nanti ketemu per bulan berapa. Yang kedua, nah ini yang biasanya jarang UMKM melihat potensi market size yang ada. Market size yang ada, opportunity yang ada. Nah, hal yang bisa dilakukan untuk bisa melihat opportunity adalah dengan the grab data, teman-teman. Grab data. Jadi, ketika kita mau scale up atau mau bertumbuh, itu kita harus mempunyai data. Ya, ketika kita menguasai data, maka kita akan menang. Kalau kita nggak punya data, ya kita tertinggal. Nah, seperti itu. Nah, saya acak lagi ya, supaya ini membuat kita semakin clear, teman-teman. Ketua Pak Fani, ya, mohon maaf. Berapa punya data customer? Ya, customer lama. Berapa? 500. Customer baru setiap hari masuk berapa? Oke, tepuk tangan buat Pak Fani. Nah, saya pengen teman-teman TDA Gresik ya, yang dimuliakan Allah, PR-nya adalah setelah ini pulang bikin dream book. Ya, semuanya harus bikin. Ya. Kalau perlu sama fotonya, ya Mbak Putri sama foto Mbak Putri ya. Sama fotonya. Mobil ini, Pajero ini, contohnya seperti itu ya. Masjid, misalnya mau bangun masjid. Nah, harus ada fotonya. Ya, di dream book itu harus ada fotonya. PR-nya itu. Kemudian cek lagi goal-nya. Goal-nya dicek lagi. Nah, yang terpenting adalah teman-teman untuk menentukan goal, ya, itu pendekatannya 2. Yang pertama adalah demand tadi, ya. Ini juga bisa melihat dari realita yang kemarin. Yang kedua adalah opportunity-nya. Nah, saya pengen teman-teman sudah mulai merubah, ya, untuk bisa membaca peluang pasar yang ada. Ya. Karena pasar dulu baru produk, jangan produk dulu baru pasar. Ya. Bagaimana? The grab data. Nah, ini saya benar-benar ingin menunjukkan bagaimana cara nge-grab data. Tapi bagaimana cara visualisasinya ke teman-teman ya? Karena harus pakai praktek gitu. Jadi begini, contohnya dulu. Contoh, saya acak lagi yang mau saya panggil Mas Haji. Nah, Mas Haji ya. Ya, Mas. Nggak apa-apa, ini ngobrol biasa supaya kita bisa bertumbuh bersama ya. Mas Haji jualannya adalah esuket. Esuketnya enak sekali, teman-teman ya. Enak sekali ya. Tepuk tangan buat Mas Haji. Nah, ya. Nah, Mas Haji target pasarnya seperti apa? Target pasarnya
lebih ke pekerja sama pelajar. Pekerja, pelajar, kemudian berapa radius yang radius market yang digarap. Berapa yang digarap berapa? Kurang lebih 5 5 km. km. Itu saja. Iya, sementara di lingkungan satu stand radiusnya segitu. Oke ya. Jadi begini teman-teman, kalau dia sudah menentukan bahwa target pasarnya adalah pekerja, maka data yang diambil adalah pekerja. Semua data pekerja yang ada di Gresik itu harus diambil, harus dicari, ya, harus di-grab datanya. Nah, di Gresik ada apa aja itu dicari semua. Mau diambil berapa pasarnya itu mau diambil. Misalnya sudah ketemu, misalnya di situ ternyata jumlah karyawan pekerja yang ada di Gresik Utara ada 2.000 misalnya. Dari 2.000 itu mau digarap berapa persen? Seperti itu teman-teman. Cara membaca opportunity-nya itu seperti itu. Sama dengan bisnis yang lain. Barbershop misalnya. Barbershop yang digarap itu target pasarnya apa? Nah, ketika udah ketemu, oh pasarnya seperti ini. Nah, silakan teman-teman, sekarang itu mencari grab data, mencari data opportunity-nya. Lah kalau nggak kita cari, kalau kita nggak berani mengambil opportunity yang besar, lah kita mau omset besar gimana gitu kan? Ini kan masuk ke strategi gitu. Ya. Masuk ke strategi. Ya, jadi yang pertama demand, yang kedua opportunity. Saya rasa kalau demand teman-teman sudah bisa. Ya, yang opportunity yang jarang digarap. Ya. Maka teman-teman siapapun ya, silahkan nanti mulai menentukan opportunity-nya. Ya. Jadi ada macam-macam yang bisa dilakukan, the grab data, baik itu nama kontak, kemudian data yang disajikan oleh BPS misalnya, data yang disajikan oleh yang lainnya. Adakah yang di sini bisnisnya wedding? Wedding ada nggak wedding? Ada? Hanura, Hamur. Ada? Nggak datang? Nah, salah satu misalnya dia wedding. Maka opportunity yang diambil itu adalah kita harus mencari partner-partner untuk resort, membagi resort. Nah, teman-teman bisa masuk datang ke KUA untuk bisa melihat datanya. Jadi orang-orang yang mau nikah baru, misalnya yang akikoh, mungkin ada yang akikoh juga di sini. Nah, itu semuanya didata. Nah, kemudian mungkin ada bisnis yang lain. Sekolah misalnya di sekolah, semua sekolah harus ada datanya. Kita harus punya datanya. Ya, supaya pasar ini yang mau kita garap itu jelas. Nggak ambiar gitu ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi ini ada 5 mantra sukses teman-teman. Ya, nah ini mantra ya. 5 mantra. 5 saja. Ya. Yang pertama, ini saya masih membongkar bagaimana teman-teman agar berani menuliskan angka-angka, agar teman-teman berani membuat goal destinasi yang jauh, agar teman-teman berani menuliskan omset yang besar. Yang pertama adalah 1, buat angka yang memaksa. Buat angka yang memaksa. Angka. Tulis dengan angka yang memaksa. Ya, jadi ini mantra sukses yang pertama adalah buat dengan angka-angka yang memaksa. Kenapa kok pakai angka-angka yang memaksa? Karena dengan angka ini, teman-teman, kita akan bisa membreakdown. Kita akan memunculkan tindakan nantinya dengan angka-angka yang besar ini. Strategi-strateginya nanti akan mengikuti dengan adanya angka-angka. Kalau kita tidak berani menuliskan angka-angka yang memaksa, ya kita biasa-biasa saja. Ya. Karena nanti teman-teman, ketika kita sudah berani memunculkan angka maksa, teman-teman itu gelisah gitu loh, gelisah, nggak nyaman gitu loh. Wah, omset saya besar ini pasti gelisah. Oh harus gini. Wah, tim saya harus saya apakan ya? Saya harus briefing. Kemudian saya harus menambah apa lagi ya? Gitu. Terus itu akan bergerak terus. Kita akan semakin produktif, teman. Otak kita akan semakin produktif. Kita akan berpikir semakin cerdas ketika kita sudah memunculkan angka-angka yang tinggi. Yang kedua, tindakan yang menantang, teman-teman. Nah, tindakan yang menantang ini sama dengan action. Ya, tindakan yang menantang itu adalah tindakan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi tindakan yang kalau kita biasanya 1 hari posting 1 kali, kita bisa 1000 kali posting per hari, teman-teman. Nah, itu contohnya. Artinya sesuatu
yang dilakukan tindakan-tindakan yang berbeda. Masuk ke ruang-ruang baru, ruang-ruang pertumbuhan baru, tindakan baru. Masuk komunitas ini, masuk komunitas ini. Untuk meleverage bisnis kita. Untuk meleverage kapasitas kita sebagai seorang leadership. Ya. Terus lakukan terus. Silaturahmi seperti ini, ya. Kemudian teman-teman cari partner-partner siapa saja yang bisa membuat bisnis kita bertumbuh. Yang bisa menaikkan kapasitas kita pribadi yang bertumbuh. Masuk, ya. Masuk ke pelatihan ini, belajar public speaking. Masuk ke pelatihan ini, belajar leadership. Masuk ke pelatihan ini, masuk ke internet marketing. Harus seperti itu, teman-teman. Jadi buat tindakan yang menantang. Tindakan yang belum pernah dilakukan, tindakan yang tidak dilakukan oleh orang yang lain, yang sebelumnya. Ya. Yang ketiga, bebaskan tyranny of or. Menjadi genius of end. Nah, tyranny of or itu seperti ini ya, teman-teman. Contoh ya, contoh. Kafe rame tapi kotor. Nah, contoh seperti itu. Kafe rame tapi kotor. Nah, kita harus berubah. Kafe rame bersih. Nah, seperti itu. Jadi, itu yang ketiga. Yang keempat adalah tagih hasil brutal. Tagih hasil brutal. Jadi menagih. Nah, tagih hasil brutal. Jadi, kalau punya tim, mana? Nah, angkanya mana angkanya? Nah, hari ini katanya posting, angkanya mana? Customer barunya berapa yang sudah di grab datanya? Mana customernya? Jadi kita seorang leader harus seperti itu. Ya. Kita harus seperti itu, harus berani menagih. Lah kalau kita nggak berani menagih, apa acuan teman-teman bekerjanya dari tim kita gitu. Yang kelima adalah kejam pada nilai inti. Ya, kejam pada nilai inti. Nah, nilai inti itu apa? Kejam pada nilai inti. Kejam pada nilai inti itu adalah inti-inti dari perusahaan kita. Maka buat inti perusahaan itu yang besar. Ya, bikin inti yang besar. Yang ketika gini teman-teman, ketika orang sudah menjelaskan itu, ya, udah tahu inti perusahaan itu sudah seperti ada aroma kesuksesan gitu teman-teman. Rasakan gitu loh. Coba, bisnis kita seperti ini. Wah, seperti ini. Berarti sudah ada nafas-nafas untuk mencapai kesuksesan. Nah, itu intinya seperti itu. Ya, teman-teman ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah sekarang kunci marketing, teman-teman. Ya, kunci marketing. Saya acak lagi, ya. Oh, ini guru saya, Mas Yudi. Ya. Nah, jadi Mas Yudi ini, Masya Allah ya, bisnisnya luar biasa. Jadi bagaimana Mas Yudi ini menentukan bahwa laundrynya Mas Yudi itu harus dipilih oleh teman-teman TDA yang ada di sini. Kenapa saya harus laundry ke Mas Yudi? Ya, apa Mas Yudi? Karena paling bersih, paling wangi, paling cepat. Nah, oke. Nah, Berarti paling diskonnya belum. Iya. Paling banyak promo. Kalau semakin banyak promo saya nggak ada mampu kesuksesan lagi. Lama nanti saya. Ya, jadi yang pertama, seperti yang disampaikan Mas Yudi, itu bahasanya adalah buyer value, teman-teman. Jadi kunci marketing yang pertama, sebenarnya ada 11, cuma saya sebutkan 5 saja. Yang pertama adalah buyer value. Jadi, kita harus bisa menemukan nilai tambah apa, alasan apa, ya, yang bisa mendeskripsikan produk dan jasa kita. Ya, karena kalau kita nggak bisa menjelaskan alasan, misalnya minimal 5 alasan, bahwa produk dan jasa saya harus menjadi alasan orang beli, maka kita bagaimana kampanyenya? Kampanyenya di media sosial. Bagaimana kita kampanyenya di website? Bagaimana kita menawarkan ke orang-orang kalau kita nggak punya buyer value-nya? Mengalir saja. Mengalir saja ya. Gitu. Pokoknya hanya Allah yang tahu gitu. Jadi teman-teman, kita harus bisa menemukan 5 alasan buyer value kita. Ya, temukan kalau yang belum itu. Karena apa? Kalau kita sudah tahu, ini akan clear nanti jualannya. Bisa jadi teman-teman yang pertama belum ketemu marketnya tadi, yang kedua nggak bisa mengkampanyekan, nggak bisa memvisualisasikan, mengkomunikasikan produk dan jasa teman-teman. Ya. Dan itu harus dijumpai di semua medsos.
di semua platform kita. Contoh, misalnya Mas Yudi sudah menjelaskan itu, ya, berarti semua harus muncul kata-kata itu, baik itu di website, di YouTube, di Instagram, di Facebook, itu harus semua muncul. Jadi dia nyambung, dia terintegrasi semua gitu loh. Nah kalau yang satu website menceritakan ini, ya website ini menceritakan ini enggak, nanti enggak nyambung, sehingga customer itu bingung gitu loh. Ya, paham teman-teman ya? Yang kedua, why do we exist? Jadi yang kedua itu, why do we exist itu, kenapa saya harus ada? Kenapa kita harus ada? Temukan alasannya. Kenapa ya saya harus ada? Kenapa bisnis saya itu harus ada? Kenapa bisnis saya itu, produk dan jasa saya itu harus ada? Kenapa bisnis barber itu harus ada? Ya. Yang ketiga, reason to buy. Alasan untuk membeli. Beda nggak sama buyer value? Beda. Ya. Kalau yang ketiga, alasan membeli. Temukan alasan membeli. Ya. Temukan 5 alasan membeli, boleh. 3 alasan membeli, boleh. Nah, itu silakan harus dikomunikasikan dengan tim, dengan semua organisasinya. Sehingga mereka paham semua, gitu loh. Kalau tim kita nggak paham bahwa produk dan jasa kita punya value, ya, ketika nanti ada customer yang telepon, kita nggak paham. Gitu. Kita nggak tahu, sehingga tidak akan terjadi closing. Nah, salah satu agar mempercepat closing itu adalah clear bahwa kunci marketing itu sudah kepegang. Ya, sudah kepegang. Yang keempat adalah buyer persona. Buyer persona itu adalah seperti tadi disampaikan target pasar, target marketnya seperti ini. Ciri-cirinya seperti ini, usia, jenis kelamin, pendapatan, ya, demografi, lokasi. Nah, itu namanya buyer persona. Yang kelima adalah unique selling proposition. Jadi kita akan menginstal ke orang itu kita mengenal sebagai apa produk itu? Apakah murahnya atau apa gitu loh. Iya. Nah, kalau Aqua itu dipreposisikan seperti apa? Kalau SR12 itu dipreposisikan seperti apa? Jadi kita menginstal ke benak konsumen. Nah, itu ya, ada 5. Saya ulang lagi, yang pertama adalah buyer value. Yang kedua adalah why do we exist? Kenapa kita harus ada, bisnis kita ada. Yang ketiga adalah reason to buy. Yang ketiga buyer persona, yang kelima adalah unique selling proposition. Oke, teman-teman, ini yang terakhir, ya. Ini yang terakhir. Sebelum saya nanti masuk sedikit di 9 pilar bisnis. Jadi 8 mindset pertumbuhan. Yang pertama, memiliki gairah yang kuat untuk sukses. Kita harus punya gairah untuk sukses. Ya, gairah sukses itu akan membuat semangat kita untuk terus bergerak, teman-teman. Ya. Nah, salah satunya teman-teman itu hadir di sini adalah suatu keputusan seorang leadership yang tepat. Ya, karena ini adalah sesuatu yang besar untuk menentukan masa depan. Maka itu adalah salah satu kita mempunyai gairah yang kuat untuk sukses. Yang kedua, punya tujuan jangka panjang. Kita harus punya tujuan jangka panjang. Kita harus punya destination terjauh. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Yang ketiga, mengerahkan segala upaya daya, mengerahkan segala daya dan upaya. Semuanya dikerahkan. Apa yang ada, resort-resort yang ada itu diupayakan, dikerahkan semua. Yang keempat, menyukai tantangan, teman-teman. Nah, pernah nggak teman-teman itu dikomplain? Ya, dikomplain gini-gini. Itu tantangan, teman-teman. Harus kita selesaikan. Ya, ditelepon customer gini harus diangkat. Ya, misalnya Mas Yudi ternyata timnya nyetrika ada yang bolong misalnya. Dikomplain, itu harus dihadapi. Meskipun harus pahit, meskipun itu harus rugi. Ya, teman-teman ya. Ya, jadi menyukai tantangan. Yang selanjutnya adalah selalu siap menghadapi hambatan. Hambatan apa? Hambatan di proyek, hambatan di apapun, itu harus kita hadapi. Kemudian mempunyai daya tahan atau stamina. Seorang leader, seorang pemimpin, teman-teman di sini adalah pemimpin di organisasi masing-masing, itu harus punya daya tahan. Daya tahan harus sehat, harus kuat, ya, harus berstamina, ya, harus olahraga, ya, itu harus minum madu, harus punya daya tahan. Ya. Kalau nggak punya daya tahan,
Kita sakit, lemah kita. Ya. Iya, betul. Yang selanjutnya adalah selalu menerima masukan dan kritik. Ya, teman-teman harus selalu siap menerima masukan dan kritik. Yang terakhir, belajar dari orang-orang yang sukses. Termasuk belajar ke Mas Yudi. Tempel terus Mas Yudi itu, kemana-mana tempel terus ya. Nanti kasih istri saya. Baik, saya rasa cukup. Saya kembalikan ke MC.